dari semenjak itu saya dapat proyek IT juga. Sebetulnya dari ngobatin. Lama-kelamaan orang tidak butuh saya bisa bikin software. Minta diobatin. Orang tua kita dulu bangun pagi itu adalah melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang efeknya mengobati dan menyehatkan. Gak percaya? Kita lihat ya. Orang Sunda itu kebanyakan bangun wanci janari. Tidak ada hubungan yang namanya kematian dengan penyakit. Tidak ada. Saya Bos Sugi. Hari ini saya tuh mengunjungi kakak saya, teman lama saya. Bisa dibilang beliau ini yang duduk di sebelah kanan saya ini banyak membantu saya dari saya muda. Karena kita udah lama ya Kang ya. Oh. Hampir 20 tahun sih. Oh, maaf umur saya tidak setua itu. Iya. Beliau masih muda gitu. Perkenalkan, beliau adalah Kang Novalira Kurniawan. Terima kasih Kang. Ya, tepuk tangan dulu. Kang, ceritain dong, Kang Noval berapa bersaudara, dari mana asalnya? Dikit aja. Saya itu anak pertama dari seibu 5 bersaudara. Dan beda ibu 2 bersaudara, jadi total 7. Tapi adik saya yang kelima dari seibu meninggal, ikut ibu karena melahirkan ya. Nah, kebetulan saya terlahir sebagai laki-laki. Iya, yakin saya juga itu. Saya punya istri baru 1 orang. Oke. Iya. Dan punya 2 orang anak laki-laki juga. Iya. Oke. Ganteng-ganteng lagi ya. Oh jelas dong, kayak bapaknya lah. Kang Noval masa kecilnya gimana Kang? Dulu sekolahnya sekolah apa dulu Kang? Saya itu S3, SD, SMP, SMA. Iya. Setelah itu saya ngambil IT. IF lah, informatika dulu mah. Tapi zaman sekarang terkenalnya IT. Di mana sih Kang itu? Saya dulu di Piksi ITB. Saya melanjutkan ke, walaupun nggak lulus ya, di STTI. Oke. Nah Kang, ini bagi pemirsa yang tidak tahu ceritanya, Kang Noval tuh sempat pernah ada masalah, maaf ya, walaupun Kang Noval ini kita lihat mungkin beliau puntennya. Ya, nggak apa-apa, nyantai aja. Matanya mah kebuka, cuma dulu kecil Kang pernah ada kejadian di mana Kang penglihatannya. Oh iya, jadi kata dokter Amerika, saya itu punya keturunan gen yang menyebabkan saraf retina itu menghitam. Jadi ada gumpalan-gumpalan kecil yang menghalangi saraf. Nah, itu saya sadari dari kecil itu saya kayak rabun ayam. Tahu rabun ayam kan ya? Tahu. Kayak ayam kalau udah sore nggak bisa jadi ngatok apa, jadi bentur sana bentur sini gitu. Nah dari situ saya berobat ceritanya ke orang-orang selain dokter. Yang anehnya saya punya kecenderungan gini, selain berobat saya tuh bertanya, kenapa yang ngobatinnya gini? Terus saya pelajari teknik orang yang ngobatin saya. Dan itu jadi kebiasaan. Setiap kali diobatin orang, saya belajar. Lama-kelamaan saya belajar pengobatan, lama-kelamaan saya praktek pengobatan, lama-kelamaan orang datang saya minta diobati. Padahal waktu zaman saya kuliah itu orang tuh datang tuh minta bikinin software. Karena saya programmer dulunya gitu. Jadi malah kalau saya bilang pendapatan saya dulu itu lebih besar di software. Bikin software 1 tahun bisa ningkring. Tapi ternyata jalan hidup saya lebih bahagia di pengobatan. Makanya saya ketemu Sugi. Saya dulu juga pasien beliau juga sih. Oh enggak lah, dia adik saya tercinta. Nah Kang, ini supaya agak pemirsa tahu semua. Setahu saya juga merasakan ke diri sendiri. Orang dari yang pertamanya bisa melihat segala sesuatu dengan terang. Mendadak jadi gelap gulita. Jadi gelap gulita. Ya. Kalau beda dengan orang yang dari lahir
memang tidak bisa, Ya. dia kan kemampuan Ya. dari lahir. Nah, Ya. kalau hafal kan bisa dibilang malah setelah bisa menjadi berkurang ya Kang ya. Iya, setelah bisa malah berkurang. Nah, itu yang memotivasi Akang tetap berkarya. Apa kan banyaknya orang setelah menghadapi suatu situasi ada yang mengurung diri, Iya, ada yang betul. Itu apa ya Kang ya? Justru itu perjalanan hidup tuh memang tidak bisa diduga-duga ya. Saya itu dulu waktu muda, saya merasa sedih kenapa Tuhan menciptakan mata saya seperti ini. Dulu saya juga memberontak ya dengan keadaan seperti itu. Tapi ternyata gara-gara itulah yang membuat saya banyak dihina, banyak diremehkan, banyak dikasihani, saya berontak. Sampai suatu saat saya pernah bicara, nanti suatu saat banyak orang datang berduyun-duyun bukan karena saya matanya seperti ini, tapi karena butuh sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang. Itu sumpah saya dulu. Dan ternyata dikabul oleh Tuhan. Jadi karena saya berpikir saya lemah di mata, saya mencari eksistensi diri yang lain. Saya belajar IT lah, IF, karena saya berpikir kan bekerja di belakang monitor ya, jadi saya melihat terang. Tapi ternyata malah itu lebih fatal efeknya karena membuat mata saya tambah parah. Keduanya saya belajar tentang ilmu bela diri juga sempat bela diri juga sempat. Belajar ilmu-ilmu yang istilahnya karena saya merasa terancam dengan kelemahan mata saya. Tapi ujung-ujungnya ketika saya ketemu dengan guru yang tepat, malah beliau mengatakan begini, ngapain pusing mengurusi kelemahan? Yang penting itu adalah maksimalkan potensi diri. Maksimalkan potensi diri. Saya teringat, saya punya hobi namanya mengobati. Awalnya dulu tekniknya itu adalah pijat. Lama-kelamaan akhirnya saya belajar herbal, saya belajar tentang psikologisnya, saya belajar teknik nutrisi dan sebagainya. Akhirnya dari semenjak itu saya dapat proyek IT juga, sebetulnya dari ngobatin. Lama-kelamaan orang tidak butuh saya bisa bikin software, malah minta diobatin. Dan banyak kan kalau orang bisa datang lagi membawa teman lagi karena banyak yang nyampe. Ya alhamdulillah kalau saya tugasnya mengabdi untuk mengobati. Kalau soal sembuh mah itu urusan Tuhan. Gitu. Yang penting mah do my best, saya lakukan potensi diri saya daripada saya ngurusin kelemahan diri. Nah, sekarang gini Kang. Awalnya Akang melakukan pengobatan dari seorang programmer. Pasti orang banyak yang pesimis. Iya kan? Betul. Mungkin juga keluarga juga pesimis. Cerita lucu lah kalau disebutin itu. Jadi keluarga saya baru tahu ternyata setelah saya ngobatin teman-teman keluarga. Jadi yang ngasih taunya itu justru teman bapak, teman ibu, teman adik. Jadi pada bingung, si AA bisa ngobatin? Ya malah bingung. Jadi baru terbuka saya ngobatin di mata keluarga itu di tahun 2000-an 2007 lah. 2005 2007 baru kebuka. Setelah itu baru stay tune. Stay tune. Dan ini karena saya kenal keluarga beliau juga. Ayah keluarga mendukung ya Kang? Iya. Karena bingung. Iya, banyak yang sembuhin dan iya, banyak yang sampai teman-teman ayah tuh udah hampir 80 ya. Bapak itu hampir 80, itu sampai teman-teman bapak itu bawa tongkat di kursi roda datang menghampiri anaknya. Bapaknya kan bingung sih. Bukan si papi sampai bingung papi itu. Tapi ya keluarga Kang juga hebat ya, bisa mendukung sampai akhirnya. Alhamdulillah. Karena kan yang penting itu bisa membuat keberkahan lah istilahnya mah. Membuat keberkahan. Nah Kang, sekarang terima kasih banyak nih udah sharing kehidupan yang saya lihat kan di perjalanan ini Akang banyak menemukan kebijaksanaan lokal lokal wisdom. Itu keilmuan dari leluhur kita itu berarti macamnya banyak ya Kang ya? Luar biasa. Kita sebagai bangsa Indonesia itu sebetulnya harusnya bangga dengan ilmu pengetahuan
wisdom lokal wisdom dari budaya kita sendiri. Termasuk salah satunya yang jarang pernah kita sentuh adalah cara mengobatan. Cara hidup sehat. Itu apa aja sih Kang yang cara hidup sehatnya kan dia Kang ada pijat, terus ada apa lagi Kang? Gini aja, kita mulai dari waktu kita bangun pagi. Oke. Orang tua kita dulu bangun pagi itu adalah melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang efeknya mengobati dan menyehatkan. Gak percaya? Kita lihat ya. Oke. Orang Sunda itu kebanyakan bangun wanci janari. Sebelum matahari. Sebelum azan. Oh, sebelum azan. Malah jam 3, jam 4 subuh. Jam 3 mah kebanyakannya. Oke. Satu yang dia lakukan adalah setelah tidur ya, dia mandi air dingin. Air dingin. Air dingin. Kata akhirnya terguarlah bahwa ketika orang melakukan mandi di waktu jam 3 sampai jam 5 itu membuat saraf semakin kuat. Itu karena emang di tubuh, jadi leluhur kita tuh sudah tahu bahwa di badan manusia itu jam berapa sampai jam berapa? Jam berapa itu mempunyai kode-kode yang mengaktifasi. Terus kedua, ngopi. Tahu kalau orang nyanet, tahu nyanet? Pasti hilang bahasa itu. Nyanet itu acara minum teh di sore hari. Terus bagaimana tata cara mandi? Kita nggak bingung, yang mandi teh cuma jebur udah selesai. Padahal mah ada ritual. Ritualnya salah satu yang saya kagumi adalah bagaimana cara menjewer telinga. Telinga. Jadi orang tua kita dulu itu membersihkan telinga itu ditarik-tarik, dijewer-jewer, ditusuk-tusuk supaya saraf-saraf yang di telinga itu kembali pulih. Itu di pagi hari waktu dingin. Jadi itu dari kebiasaan. Kebiasaan. Justru kalau kita kembali ke lokal wisdom kita, tata cara kita mengolah diri, itu saya pastikan orang itu akan punya lifetime value yang sangat panjang. Oke. Jadi kalau ingin umur panjang, kembalilah ke lokal wisdom yang sesuai dengan alamnya. Beda kan lokal wisdom di Indonesia dengan lokal wisdom di bule. Beda. Di barat. Kan mereka mah 4 season, kita 2 season. 2 musim saja. 2 musim. Nah, manfaatkan. Dengan keadaan alam kita saja sebetulnya kita tidak begitu membutuhkan obat-obatan yang sifatnya kimia. Tidak. Sebetulnya kalau kita kembali misalnya contoh ke jahe, ke bumbu-bumbu masak yang sifatnya alami, bawang lah dan sebagainya lah, saya pikir malah akan lebih sehat. Nah Kang, maaf ini sih nanya ya, apakah keilmuan leluhur itu kalau dilihat dari Akang, dari orang-orang itu kan seperti diturunkan, tapi tidak ada catatannya? Betul, itu kelemahan kita. Kelemahan lokal wisdom kita adalah itu. Jadi turunannya berdasarkan nasihat orang tua, mode to mode. Oh, jadi ada apa bahasanya tuh ada teka-teki silip sandi, sindir siloka, gitu. Banyak. Iya. Tapi itu kalau didengar kan berarti dari keseharian. Jadi keseharian menjalankan kesehatan. Iya, diturunkan lewat keseharian. Tahu bahasa Pamali dan Maonam? Nah itu. Pamali dan Maonam. Pamali kamu teh duduk di pinggir pintu, misalnya gitu. Maksudnya itu mah estetika dan etika ya. Tapi ada lagi yang ngomong gini, jangan minum pada jam sekian. Oh, iya. Gitu. Ada yang seperti gitu. Dan itu tuh tersebar di daerah-daerah. Nah, tugas kita sebagai generasi muda adalah mengumpulkan kembali. Oke. Berarti seperti ngerokok juga, tembakau itu bagus dong? Bagus. Jadi kesalahan kita itu adalah bahwa kita lebih cenderung dengan literatur medis. Padahal mah kalau kita mau dengan literatur lokal yang dilogikakan, yang dicari literatur sainsnya, itu benar. Contoh gini ya, saya tidak menyalahkan kalau misalnya rokok-rokok warung itu menimbulkan efek negatif di tubuh. Karena apa? Campurannya yang jadi masalah. Esen pengawet, pewarna, pengharum, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya pure tembakau asli sama, tahu papirnya? Papir jagung. Zaman dulu itu jagung, kulit jagung dengan kulit
aren ya. Kulit aren nama kawung. Kita ngomong kawung. Nah, ketika dibawa ke laboratorium, ternyata yang namanya daun aren itu ada getah. Yang sifat getah itu menguatkan jantung. Dan itu terbukti di Sukabumi sama Cianjur. Orang tua sana itu umur 90 tahun masih nyangkul, tapi dalam keadaan masih merokok. Sehat aja itu? Sehat. Nggak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Iya. Dan yang lebih hebatnya lagi, anak-anak kecilnya disuruh ngerokok daun kawung karena untuk anti-step. Anti-step? Iya, yang kejang-kejang itu. Oke, berarti kalau begitu, kalau tembakau, kita ngomongnya kan tembakau ada dua ya, kan yang dari Amerika kan ada buat yang namanya tembakau transgenik yang dibuat yang anti hama. Itu mah saya rasa berbahaya ya kan? Berbahaya karena gini, kalau kita lihat di Amerika itu kan karena sifatnya industrial ya, kapitalis. Mereka itu ingin punya produk yang cepat panen. Terus keduanya murah. Makanya mereka membuat suatu simulasi kimiawi rekayasa genetika. Mereka membuat si genetika tembakau itu jadi XXYY. Seperti binatang dikebiri kan, jadi cepat tumbuh. Nah, di beberapa teknik botani juga ketika hormon tumbuhan dibikin seperti XXYY itu akan cepat tumbuh besar. Tapi akan mengganggu hormon manusianya. Betul. Karena masa tanam yang tidak sesuai dengan waktunya itu. Iya. Atau rangsangan tertentu yang abnormal yang membuat semakin berbahaya. Oke. Jadi istilah yang di rokok-rokok itu, kalau emang betul tembakau itu menyebabkan hipotensi, Indonesia udah punah dari zaman dulu ya. Iya, betul. Iya, Malah yang jelas itu lihat, ini mah realita ya. Orang-orang tua dulu yang merokok, bukan rokok sekarang ya, mohon maaf. Orang tua dulu yang bako tampang, yang bako murni, itu jauh lebih panjang umur daripada yang tidak merokok. Dengan sejujurnya saya mengatakan gitu dari hasil pengamatan saya ya. Itu kebanyakan yang sampai umurnya 90, saya tanya, punya hobi merokok? Punya. Iya. Merokok apa? Bako tampang. Pakai kopi pahit. Kopinya juga kopi yang di kita pahit. Itu kan. Iya. Kopi pahit kita. Karena emang kopi emang bagus, tembakau juga bagus ya kan? Betul sekali. Ngomong-ngomong, kenapa Akang nggak ngerokok? Oh, tenang. Akan saya ambil rokoknya. Biar enak dong. Kita ngomongin rokok dulu ya. Siap. Pemirsa, ini biar mohon maaf. Siap. Terima kasih. Ya. Ini korek apinya mana? No. Ini udah nyunut langsung. Ya, sudah. Oke. Nah, kalau ini udah masa rokok. Nah, selain itu yang tadi Akang ngomong yang soal pemijatan totok. Ya, yang oke. Pengobatan apa nih, Kang? Nih, gini. Ilustrasi teknik pengobatan saya itu berkembang sesuai dengan pengamatan local wisdom ya. Saya melihat kebiasaan orang-orang tua dulu, termasuk kakek dan ayah kita. Oke. Ada 3 cara ngawarah teh apa ya, menghukum tapi memberi pembelajaran maksudnya teh. 1 namanya kalau bahasa Sunda nih ya, ditampiling atau ditampar. 2 dijewer. Ketiga dicubit, keempat diteke. Ternyata, tahukah kita ketika dieksplorasi secara keilmuan pengobatan, 4 cara tersebut adalah pengobatan, cara mengobati. Itu karena apa, Kang? Apa karena di tangan manusia itu ada kelistrikan? Apa sih? Bukan. Jadi ada saya ini tidak sengaja menemukan teknik ini karena saya melihat akupuntur. Akupuntur menancapkan jarum-jarum di titik-titik saraf tertentu. Itu pakai alat ya. Menusukkan benda, menembus kulit. Dengan maksud untuk merangsang saraf. Nah, saya berpikir bisa nggak ya diganti dengan diketuk, diteke lah kalau bahasa diketuk. Nah, ketika saya mengikuti teknik titik-titik mana saja yang diketuk di akupuntur, efeknya mah luar biasa. Banyak yang sembuh segala. Banyak yang sembuh. Malah saya bilang teknik ketuk, teknik teke orang tua kita dulu tuh lebih cepat reaksinya daripada akupuntur. Iya. Nah, tapi Kang,
ini saya nanya ya. Ini sebenarnya kan penemuannya Kang Noval kan? Ya, saya hanya meneruskan loh sebetulnya. Saya meneruskan sebetulnya sudah ada dari dulu. Tapi sifat Kang Noval kalau saya lihat, Kang Noval kok mau berbagi itu di YouTube? Kan Kang Noval juga ada YouTube channel yang betul, ada YouTuber lain. Tapi Akang kasihin aja. Kenapa Kang? Ini itu kan biasa kan kalau orang untuk segi orang itu kan, wah gue punya ilmu gue simpen nih. Oh, enggak, saya nggak mau. Saya tuh berpikir sangat prihatin pada zaman sekarang. Orang itu seperti kebingungan menentukan jalan kemana saya selamat, termasuk di kesehatan. Apalagi pandemi seperti sekarang ini ya. Jadi semua informasi mau sampah, mau itu benar, ditelan mentah-mentah. Padahal, misalnya contoh gini, ketika kita sakit kepala, kita tidak perlu penanganannya langsung maksimal, harus langsung di ronsen, misalnya contoh gitu ya. Sebetulnya kita harus tahu cara mengobati sederhana yang membuat ketika hanya dengan cara sederhana itu aja sembuh, kita tidak perlu meneruskan ke hal yang lebih berat. Jadi akan menimbulkan efek kesehatan itu murah, mudah dan cepat. Nah kalau sekarang karena kepanikan, semua orang penanganannya maksimal atau malah yang paling urgensi, paling mahal. Sakit perut, bawa ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Ya sembuh mah mudah-mudahan sembuh, tapi mahal mah pasti. Belum dengan prosedur yang bertele-tele panjang. Jadi saya itu membagi-bagikan informasi itu bagaimana caranya orang itu bisa sehat dengan mandiri, termasuk mengobati diri. Karena saya prihatin dengan keadaan masyarakat kita yang sekarang sudah maaf ya Gi ya, sudah nggak punya duit, gering. Terus pakai BPJS. Ditolak banyak, terus panjang prosedurnya, belum sakit hatinya, belum keburu mati. Jadi kan sangat sedih dengan keadaan seperti ini karena yang membuat kita cepat lebih berat, lebih parah sakitnya adalah stres. Nah, terus dari situ saya mau nanya lagi Kang. Akang udah ngebagiin ilmu. Terus di sini juga bikin komunitas ya Kang? Komunitas kesehatan pengobatan. Namanya apa Kang? Harmoni Lodaya. Di Jalan Lodaya nomor 81 sampai 83. Jadi orang lebih kenal Hotel Lodayanya. Hotel Lodayanya. Jadi misalnya nih para pemirsa yang nonton ini, kalau mau diskusi mah boleh langsung ke sini ya Kang? Silahkan. Malah kalau ingin, saya malah menawarkan gini. Saya butuh banyak orang yang bisa mengobati lingkungan. Jadi saya tantang siapa orang yang berjiwa kemanusiaan ingin menolong sesama, silahkan datang ke Lodaya untuk belajar. Saya bagikan. Gratis lagi ya? Gratis. Pakai bahasa lain haratis. Itu penyakitnya apa aja Kang? Kan di sini yang saya tahu ya, saya punya teman, punya ayah. Beliau tuh kena cancer, sudah kemo. Dan setelah itu kena lagi. Beliau pernah berobat ke Kang Noval dan sembuh. Ya. Selain cancer apalagi Kang? Banyak ya? Banyak sebetulnya yang paling kelihatan cepat itu sebetulnya ya di reaksi saraf dan hormon. Jantung, justru jantung yang katanya berat. Mudah-mudahan dengan ketuk saraf dan beberapa teknik yang lain itu justru lebih cepat. Lambung, GERD, yang sekarang kan penyakit miliaran umat, bukan jutaan lagi ya. Itu adalah GERD. Itu bisa cepat juga. Asam lambung. Asam lambung, karena stres. Tapi itu nggak didata ya di COVID ya? Enggak lah. Itu padahal lebih banyak ya Kang? Lebih banyak. Justru sebetulnya bagaimana yang sifatnya umum lebih banyak, lebih global, penyakitnya itu bisa ditangani lebih simpel. Itu maksud saya. Pengobatan bisa belajar. Terus ada di sini berarti ada obat yang dikonsumsi nggak Kang? Ada, justru kembali ke alam kalau saya. Jadi obat-obatannya itu lucu. Ada kopi, ada teh, malah tembakau mungkin saya sarankan untuk dirokok, tapi jenis tembakaunya apa gitu. Saya bisa menyarankan itu. Caranya merokoknya seperti apa bisa. Atau misalnya dengan bumbu dapur yang ada di rumah sendiri itu bisa jadi obat, bisa. Atau malah belajar sendiri bagaimana cara ngobatin, bisa. Jadi ya ini mah, maaf ya pemirsa, saya tuh merokok.
Saya juga atas saran Kang Noval, tembakaunya dipilih nama Kang Noval tuh aman untuk kesehatan. Ya. Boleh nggak saya kasih contoh, Kang? Gimana saya ngerokok lewat Boleh, hidung? silahkan. Nih ya, tembakau asli Indonesia itu aman. Saya buktiin ya, saya ngerokoknya yang ini yang saya. Tidak lewat mulut, tapi lewat hidung. Nih begini nih. Nah, 1 masuk nih, 2 gini, tutup. Seperti itu. Saya kenapa berani yang menghirup tembakau pilihan Akang dari hidung? Itu tuh tujuannya sama hasilnya apa, Kang? Jadi gini, kata seorang Dr. Greta Jahar dan Profesor Sutiman dari Unibrau biologi molekuler, ternyata di dalam nikotin itu ada satu zat namanya aurum. Aurum itu emas. Dia itu mempunyai sifat sebagai superkonduktor, penghantar listrik yang paling cepat. Jadi ketika si nikotin itu mengikat menjadi senyawa zat-zat lain yang sifatnya obat, dia akan dihantarkan sampai menembus sel ke seluruh tubuh dengan kecepatan yang sangat tinggi, hitungan detik. Hitungan detik. Jadi ketika dihisap, apalagi misalnya si kontur tanah di tempat penanaman tembakau itu banyak sekali mengandung obat, zat-zat tertentu, maka si zat-zat obat yang terikat itu akan menembus rongga hidung sampai ke otak langsung. Dan itu kecepatannya sangat tinggi. Malah di level kimia itu ada sifat nikotin itu merilekkan. Nah, jadi ketika stres kan kita sukanya inginnya merokok aja. Nah, ketika itu dari hidung langsung, maka yang terjadi reaksinya bakal lebih cepat, berkali lipat kecepatannya karena langsung menembus ke otak. Ke otak. Iya. Sepakat sih. Saya mau show lagi ya, karena saya emang suka pamer. Nih, kalian nggak kuat kan? Lemah. Saya ada sedikit referensi dari internet yang menyatakan di Mesir untuk melawan COVID itu dengan ada seorang profesor sana ya di Mesir ya, entah hoak entah benar, tapi saya sudah membuktikan. Disuruh merokok. Disuruh merokok. Oke. Dengan sedikit nada sumbang dari kacamata medis. Oke, katanya begini kata profesor itu. Oke, dalam jangka panjang yang namanya merokok itu atau nikotin itu katanya ya, kata medis ya, itu akan menimbulkan efek penyakit di paru-paru. Tapi dalam jangka pendek nikotin itu melapisi paru-paru yang membuat bakteri dan virus terikat, jadi tidak bisa berfungsi, tidak bisa berkembang. Jadi malah dengan merokok ternyata malah menahan laju COVID. Malah disurvei di banyak itu ya di internet medis juga ya, di web, banyak orang itu yang terkena COVID itu sebetulnya yang tidak merokok daripada yang merokok. Cari obat yang murah. Iya. Cari obat murah yang justru lebih aman, lebih cepat, lebih mudah. Itu moto kami. Iya. Ini luar biasa ya, Kang. Iya. Jadi di sini tuh benar-benar bagaimana membagikan informasi sebetulnya untuk sehat kembali satu murah loh. Iya. Yang tidak bisa diobati itu adalah takdir. Jalan hidup itu takdir yang jadi kalau misalnya jadi kata dokter, kata orang-orang yang bijak, tidak ada hubungan yang namanya kematian dengan penyakit, tidak ada. Mati itu takdir. Penyakit itu pilihan, sakit dan sehat itu pilihan. Sebetulnya itu. Jadi kalau misalnya selama kita masih bernafas, masih merasa hidup, wajib kita memilih sehat dan berupaya sehat. Iya. Kalau soal nanti sakitnya terus mati ya itu mah urusan Tuhan karena itu takdir. Iya. Tapi jangan pernah putus asa untuk kembali sehat. Dan sehat itu bisa diperoleh dengan mudah, murah dan cepat. Sekarang nanya lagi, Kang. Yap. Kang Noval berarti di sini selain pengobatan penyakit juga sering banyak orang yang psikis segala datang. Iya, betul, ngobrol. Betul sekali. Depresi itu yang caranya gimana sih, Kang, itu? Ya memang itu karena saya belajar psikologis dan sensitivitas tertentu ya. Jadi mohon maaf, jadi yang namanya penyakit
penyakit itu kalau saya prosentasekan 85% yang datang ke saya itu sebetulnya berawal dari penyakit psikis. 15%-nya fisik, itu pun kebanyakan karena setelah stres, setelah terganggu jiwanya baru sakit fisik. Oke. Jadi cara untuk pengobatan psikis itu bagaimana cara orang itu mengeluarkan bebannya dan menemukan solusi. Jadi orang itu kenapa sakit? Karena tidak mau membuat keputusan. Oke. Satu, berubah. Jika hidup ingin berubah, entah sakit menjadi sehat, entah miskin menjadi kaya, entah bodoh menjadi pintar, adalah dimulai dengan perubahan belief system. Kepercayaan diri. Keyakinan diri. Keyakinan diri. Nah, keyakinan diri itu dipengaruhi dari orientasi, visi, dan misi hidup orang itu. Nomor satu ya perubahan tuh. Oke. Jadi ketika dia yakin bahwa saya sehat untuk A. Entah A itu pacarnya, keluarganya, Tuhan, negaranya, itu menentukan, itu orientasi. Untuk apa saya melakukan ini? Untuk siapa? Nah, itu namanya orientasi. Oke. Nah, kedua, visi misi. Visi artinya kita membentuk visi jauh ke depan dengan misi caranya apa. Nah, jadi orientasi, visi, dan misi itu ditentukan oleh kerjasama antara aku yang melakukan ini untuk siapa. Nah, siapa di sini tanda kutip misalnya Tuhan. Oke. Nah, jadi ketika kerjasama terjadi antara aku dan Tuhan, nah bukti bahwa kita itu bekerja sama adalah saya melakukan proposal. Jadi doa itu bukan meminta, tapi proposal. Ya Tuhan, saya mau sehat. Ketika saya sehat, saya mau melakukan ini. Yeah. Nah, itu buktinya bahwa kita itu melakukan doa alias proposal. Jadi untuk apa saya melakukan ini? Untukmu. Dengan cara apa? Saya ingin jadi orang sehat. Berarti saya butuh fasilitas, namanya obat, namanya cara hidup sehat dan sebagainya. Jadi ketika kerjasama itu adalah Tuhannya deal. Oke, aku kasih kamu sehat. Kita menawarkan kerjasama dengan melakukan ini. Jadi doa dan ikhtiar. Doa adalah permohonannya, kerjasamanya. Yeah. Cara adalah sistematika kita bekerja sama. Nah, makanya doa itu akan semakin cepat terlaksana diawali dengan belief system alias yakin. Yakin dulu. Yakin dulu. Malah dalam banyak hal itu yakin dulu baru realita menyusul kemudian, the law of attraction. Law of attraction. Nah, cara kita membuat yakin adalah berdoa. Dan doa itu harus ditujukan kepada sang orientasi. Sang orientasi. Yang mempunyai hidup kita. Jadi akhirnya doa itu sebetulnya adalah proposal kerjasama. Yeah. Nah, yang kedua adalah perubahan mindset. Jadi ketika sudah yakin saya sehat, sudah yakin saya akan kaya, kan kayanya belum, sehatnya belum ya. Yeah. Nah, yang akan terjadi perubahan, belief system akan mendrive mindset. Nomor dua, jadi akhirnya berpikir sehat, berpikir kaya. Kalau saya yakin kaya nih, berarti saya akan berpikir dari mana saya dapat duit. Yeah. Saya akan kreatif mencari uang dengan cara apa. Nah, itu namanya mindset. Nah, itu perubahan kedua. Yang ketiga, perubahan di level body. Artinya ketika saya sudah yakin kaya, berpikir kaya, maka saya bertindak kaya. Kerja keras, membuat produk dan sebagainya yang bisa ditawarkan ke orang. Nah, itu jadi perubahan ke pola level body. Nah, yang keempat baru turunan realita. Nah, disitulah kerjasama Tuhan dengan kita. Dari 1 sampai 4. Jadi kita yang bikin barangnya, Tuhan yang menggerakkan orang atau manusia atau makhluk lain untuk membeli produk kita. Nah, itulah yang namanya doa dan ikhtiar alias proposal kerjasama kita dengan Tuhan. Iya. Berarti Gitu, ini sifatnya universal ya, bukan? Universal. Persetan dengan agama yang benar itu adalah substansi dari agama itu mengajarkan apa? Iya. Kita bertengkar tentang bungkusan, tapi tidak memahami makna, kan ngaco kata saya. Iya. Gitu. Iya, yang ya
Moga-moga ya, ya terima kasih banyak Kang ya. Negeri kita kan sekarang banyak dipecah karena hal-hal yang ece-ece, bungkusan. Padahal esensi setiap agama mah. Semuanya agama itu mengajarkan keselamatan, kedamaian, kasih sayang dan sebagainya. Kenapa katanya saling menyayangi kok bermusuhan? Kenapa katanya mengajarkan kebenaran saling menyalahkan, bukan saling membenarkan. Lihat lingkungan kita, sudah waktunya kita jangan saling menyalahkan, saling menyelamatkan sekarang itu. Kita penting mencari kebersamaan, gimana kita bisa menyelamatkan sesama. Terutama lingkungan aja dulu yang terdekat. Iya. Jadi jangan dulu berpikir kita melakukan yang besar, minimal diri dan keluarga kita selamat, sehat, sentosa, aman, sejahtera. Amin. Syukur-syukur teman kita, tetangga kita, kakak kita, adik kita, orang tua kita. Iya. Jadi jangan terlalu panjang pikirnya. Iya. Gitu menurut saya. Do the best, melakukan yang terbaik. Do my best. Ya saat ini. Jadi hadirlah saat ini. Terima kasih banyak nih Kang. Ini biasanya nih sehabis kita udah ngobrol cukup lama Kang. Kira-kira Akang ada nggak saran atau sedikit masukan untuk pemirsa di sini tentang bagaimana kita sebagai manusia harus bersikap, gimana kita kedepannya untuk, karena saya mah sangat mencintai negeri ini Kang. Gimana ke depannya? Berarti ada dua Kang. Saya agak ekstrim ya ngomongnya ya. Janganlah menginginkan menjadi orang baik. Tapi jadilah orang benar. Syukur-syukur menjadi orang yang bijak. Dan baik, benar, dan bijak terkalahkan oleh satu hal, bermanfaat. Jadi carilah kebermanfaatan diri untuk lingkungan. Saya mohonkan itu. Itu semua esensi Kang. Iya. Makasih banyak loh Kang. Sama-sama. Pemirsa semua, terima kasih banyak. Kalau ada yang mau bertanya bisa komen di kolom komen yang di bawah ini. Terus jangan lupa like, subscribe, dan di YouTube channel Bos Sugi. Terus Anda jika ingin langsung datang ke Hotel Lodaya, bisa ketemu dengan beliau, bisa ngobrol, bisa banyak hal bisa dibicarakan soal kemanusiaan, kebudayaan, nasionalisme negeri kita, apapun ya Kang ya. Insya Allah. Ya. Kalau kepala saya tidak cedera ya Gi. Makasih banyak loh. Sama-sama. Terima kasih. Ya, pemirsa terima kasih banyak. Salam tukang kain. Bos Sugi undur diri. Ciao.